Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu topik dalam penelitian tindakan, yaitu asumsi-asumsi penelitian tindakan atau asumsi-asumsi dasar yang mendasari dilakukannya penelitian tindakan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap jenis penelitian itu memiliki asumsi-asumsi dasar yang biasanya dibahas dalam diskusi atau wacana tentang paradigma penelitian. Yang kita ketahui pada umumnya paradigma penelitian yang di dalamnya dibahas asumsi-asumsi dasar penelitian itu ada paradigma positivistik, lalu ada paradigma naturalistik atau paradigma interpretif atau konstruktivistik, dan ada paradigma kritis. Nah, paradigma kritis ini di dalamnya ada sub yang membahas tentang yang membahas tentang asumsi-asumsi dasar penelitian tindakan. Karena sebagian peneliti percaya bahwa penelitian tindakan itu paradigmanya mengacu pada paradigma kritis. Suatu paradigma yang berpandangan bahwa aktivitas penelitian tidak semata-mata hanya untuk mencari kebenaran objektif, tidak hanya semata-mata untuk menemukan pengetahuan objektif, tetapi aktivitas penelitian selain untuk menemukan pengetahuan juga bertujuan untuk memberdayakan, untuk memperbaiki, untuk memecahkan masalah sosial, untuk menyempurnakan keadaan, untuk melakukan advokasi dan seterusnya. Ada keterlibatan peneliti dalam proses pemberdayaan komunitas, ada keterlibatan peneliti dalam memperbaiki keadaan, dalam meningkatkan mutu komunitas. Kalau dalam penelitian tindakan kelas berarti mutu kelas, mutu pembelajaran, baik proses maupun hasil, dan seterusnya. Untuk keperluan diskusi tentang asumsi-asumsi penelitian tindakan kelas, saya sudah menyiapkan salah satu buku yang ditulis oleh Jane McNiff dan Jack Whitehead yang berjudul All You Need to Know About Action Research and Introduction. Semua yang bisa diketahui tentang penelitian tindakan, suatu pengantar. Itu buku yang diterbitkan oleh penerbit Seek Publication. Ini salah satu penerbit buku yang kredibel, yang populer, dan sudah hampir sebagian besar buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit Seek Publication adalah buku-buku akademik. Pada salah satu subbab dari buku ini ada subbab yang berjudul The Underpinning Assumption of Action Research, atau asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan. Kalau kita berbicara penelitian tindakan, berarti di dalamnya termasuk adalah penelitian tindakan kelas. Karena memang penelitian tindakan itu tidak hanya penelitian tindakan kelas, tapi juga ada penelitian jenis lain, baik di institusi pendidikan yang bisa dilakukan di bidang pendidikan, maupun dalam bidang sosial yang lain. Di bidang pendidikan sendiri ada penelitian tindakan kelas, ada penelitian tindakan sekolah, ada penelitian tindakan supervisor atau penelitian tindakan kepengawasan. Sementara di bidang sosial ada penelitian tindakan sosial atau yang lebih populer dengan PAR, Participatory Action Research, atau penelitian tindakan partisipatoris. Nah, asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan itu berlaku untuk semua jenis penelitian tindakan, sehingga dengan demikian juga berlaku untuk penelitian tindakan kelas. Baik, pada buku All You Need to Know About Action Research pada halaman 22 sampai halaman 35 itu dibahas tentang asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan atau The Underpinning Assumption of Action Research. Kita langsung saja menuju pada bab 3 atau subbab, ya.
bab 3 yang judulnya The Underpinning Assumption of Action Research, halaman 22. Rekan-rekan para mahasiswa, oke ini ya, The Underpinning Assumptions of Action Research. Asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan, kita akan mendiskusikan, kita akan membahasnya bagian ini, dan di awal ini saya akan membacakan beberapa bagian yang sudah saya tandai. In order to see how action research is different from other kinds of research, it is useful to look at the underpinning assumption. Untuk mengetahui bagaimana penelitian tindakan berbeda dari jenis penelitian yang lain adalah sangat berguna untuk mencermati, untuk melihat asumsi-asumsi yang mendasarinya, and see how this can transform into different kind of practices. Dan kita bisa melihat bagaimana asumsi-asumsi ini itu bisa mentransformasikan kepada jenis penelitian yang berbeda. Ya. Jadi kita menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari ini untuk melihat perbedaan antara satu jenis penelitian dengan penelitian yang lain. Doing this also reveal to main features of action research. Dengan cara ini, dengan mengungkap asumsi-asumsi penelitian tindakan, kita juga bisa mengetahui main features atau ciri-ciri utama dari penelitian tindakan. Jadi dengan mengupas, dengan mendiskusikan asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan, pada saat yang sama kita juga akan mengenali ciri-ciri atau karakteristik utama dari penelitian tindakan. Action research is one form of research among many. Penelitian tindakan adalah salah satu bentuk, salah satu jenis penelitian di antara jenis-jenis yang lain. You use different form of research to achieve different goals. Kita bisa menggunakan jenis penelitian yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda pula. In the same way as you use different vehicles for different purposes. Dalam hal ini misalnya kita menggunakan kendaraan yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Jadi tujuan itu sangat menentukan jenis penelitian yang digunakan. Jadi metode penelitian, menentukan metode penelitian, menentukan jenis penelitian itu sangat bergantung kepada tujuan penelitian yang ingin kita peroleh. We also need to remember that all kind of research, including action research, share common features. Kita juga harus ingat bahwa semua jenis penelitian, termasuk penelitian tindakan, itu memiliki ciri-ciri umum yang sama. Itu memiliki ciri-ciri umum yang sama, which distinguish them as research and not just activity. Ciri-ciri umum itulah yang membedakan suatu penelitian bukan hanya sekedar aktivitas. Ya, ciri-ciri umum penelitian, ciri-ciri umum setiap penelitian, ya, ini dimiliki oleh semua jenis penelitian, termasuk penelitian tindakan. Yang pertama adalah they identify a research issue. Semua jenis penelitian mengidentifikasi isu penelitian. Yang kedua, they identify research aims. Semua jenis penelitian mengidentifikasi tujuan-tujuan penelitian. Apa tujuan yang ingin dicapai? Atau apa tujuan yang ingin diperoleh? Itu semua dibahas dalam semua jenis penelitian. Kemudian yang ketiga, they set out a research design plan. Semua jenis penelitian akan menetapkan rancangan atau desain penelitian atau rencana penelitian. They gather data. Semua jenis penelitian pasti menyediakan perangkat bagaimana cara memperoleh data. They establish criteria and standards of judgment. Semua jenis penelitian akan menetapkan kriteria dan standar penilaian. They generate evidence from the data. Semua jenis penelitian akan menyediakan perangkat bagaimana memperoleh kesimpulan, bagaimana memperoleh bukti dari data.
they make a claim to knowledge. Semua jenis penelitian memiliki klaim, membuat klaim kebenaran, membuat klaim pengetahuan. They submit the claim to critic. Semua jenis penelitian mengajukan klaim kritik. Ya. They explain the significance of the work. Semua jenis penelitian menjelaskan signifikansi suatu kerja penelitian. They disseminate the findings. Semua jenis penelitian akan menyediakan kerangka cara bagaimana temuan-temuan disebarkan atau didiseminasikan. Pada umumnya biasanya diseminasi hasil penelitian, penyebaran penelitian itu melalui jurnal ilmiah maupun melalui forum-forum khusus yang disediakan untuk mendiseminasikan, untuk menyebarkan temuan-temuan hasil penelitian. Dan yang terakhir, setiap jenis penelitian, they link the new knowledge with existing knowledge. Setiap jenis penelitian selalu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sekarang ada. Itu karakteristik umum semua jenis penelitian. Semua terkait dengan isu penelitian, tentang tujuan penelitian, rancangan penelitian, desain penelitian, cara memperoleh data, dan seterusnya. Oke, kembali kepada diskusi tentang asumsi-asumsi dasar penelitian tindakan. Kita akan mengacu pada buku ini. Ya. Where research tradition differ is how they perceive the positioning of the researcher, ontological commitment. Pada para peneliti, pada umumnya, pada tradisi penelitian pada umumnya membedakan tentang bagaimana mereka mempersepsi atau memandang posisi dari peneliti. Ini termasuk diskusi tentang asumsi ontologis atau komitmen ontologis. Jadi asumsi ontologis itu memperbincangkan tentang posisi peneliti. Kemudian yang kedua, the relationship between the knower and what is known, epistemological commitment, epistemological assumption, atau asumsi-asumsi metodologis itu terkait dengan hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti. The process of gathering knowledge atau methodological commitment atau methodological assumption, asumsi-asumsi yang bersifat metodologis itu terkait dengan proses penemuan pengetahuan, proses penemuan kebenaran. Dan yang terakhir, asumsi yang terakhir adalah and the goal of research in terms of how the knowledge will be used. Social commitment atau social assumption. Asumsi pengetahuan adalah terkait dengan bagaimana atau untuk apa pengetahuan digunakan setelah melalui proses penelitian. Nah, pada bagian ini kita akan mendiskusikan 4 asumsi penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah asumsi ontologis, ontological assumptions. Yang kedua asumsi epistemologis atau epistemological assumptions. Yang ketiga adalah asumsi metodologis atau methodological assumption. Dan yang ketiga adalah tujuan-tujuan sosial dari penelitian tindakan atau social purposes of action research. 4 asumsi yang nanti akan membedakan antara penelitian tindakan dengan jenis penelitian yang lain. Yang pertama kita akan mendiskusikan tentang asumsi-asumsi ontologis. Ontology is the study of being. Dalam filsafat ilmu, ontologi itu memperbincangkan atau diskursus ontologi itu terkait dengan hakikat hakikat yang ada atau hakikat keberadaan. Hakikat sesuatu itu adalah bagian dari diskusi ontologi. Ontologi keilmuan yang pertama adalah memperbincangkan tentang yang ada. Hakikat yang ada, hakikat sesuatu. Our ontologies influence how we view ourselves in our relationship with others. Pandangan ontologis kita, ya, pandangan ontologis kita akan berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat diri kita sendiri dalam hubungannya dengan yang lain. Jadi pandangan ontologis kita itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita memandang diri kita dalam hubungannya dengan yang lain.
Deontological commitment, deontological assumption that underpin action research include the following. Komitmen-komitmen ontologis, asumsi-asumsi ontologis yang mendasari penelitian tindakan kelas mencakup yang pertama, action research is value laden. Penelitian tindakan adalah terikat oleh nilai. Ini asumsi ontologis yang pertama dan mungkin yang terpenting. Para peneliti klasik, para peneliti tradisional, para peneliti mainstream biasanya berpandangan bahwa penelitian itu adalah suatu aktivitas yang value free, yang bebas nilai. Aktivitas penelitian tidak terikat oleh nilai apapun kecuali nilai ilmiah itu sendiri, yaitu objektivitas. Sehingga para peneliti yakin, para peneliti percaya, mainstream peneliti percaya bahwa aktivitas penelitian itu tidak boleh diintervensi oleh nilai-nilai tertentu yang bisa menghambat aktivitas penelitian dan bisa menghalangi pemerolehan pengetahuan yang objektif. Mereka percaya bahwa aktivitas penelitian adalah sesuatu yang bebas nilai. Nilai-nilai di sini bisa nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat, nilai etika, nilai moral, nilai sopan santun, ideologi, dan seterusnya. Semua itu harus terpisah dari aktivitas penelitian. Aktivitas penelitian tidak boleh diintervensi oleh nilai-nilai. Sehingga sebagian ilmuwan percaya bahwa ilmuwan itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara etik, secara moral apabila temuan penelitiannya tidak mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia maupun bagi lingkungan. Para peneliti tidak boleh dimintai pertanggungjawaban apabila penelitiannya ternyata membawa madarat bagi umat manusia maupun bagi lingkungan. Itu bukan tanggung jawab ilmuwan, karena ilmuwan pada saat melakukan penelitian itu tidak terikat oleh nilai-nilai apapun kecuali nilai objektivitas itu sendiri, atau yang disebut dengan nilai ontologis itu sendiri. Tetapi penelitian tindakan didasari oleh asumsi yang menegaskan bahwa penelitian tindakan itu terikat oleh nilai. Penelitian tindakan, peneliti tindakan itu harus memikirkan dampak dari penelitiannya secara etik, secara moral, secara agama, dan seterusnya. Itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah penelitian yang terikat oleh nilai, yang syarat nilai. Peneliti tindakan tidak boleh membebaskan dirinya dari norma-norma yang bersifat moral, dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai sosial, dari nilai-nilai budaya, dan seterusnya. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, action research is morally committed. Penelitian tindakan adalah penelitian yang secara moral, penelitian yang memiliki komitmen moral, yang didasari oleh komitmen moral. Jadi penelitian tindakan itu adalah penelitian yang syarat dengan moral, ya, moral agama, moral sosial, moral etika, moral budaya, moral bangsa, dan seterusnya. Itu penelitian tindakan. Penelitian tindakan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai moral. Kemudian asumsi ontologis yang terakhir, yang ketiga adalah action researcher perceive themselves as in relation with one another in their social context. Peneliti tindakan, ya, action researcher mempersepsi atau memandang diri mereka sendiri sebagai subjek dalam hubungannya dengan orang lain dalam konteks sosial. Jadi peneliti tindakan, seorang yang melakukan penelitian tindakan tidak boleh memisahkan dirinya dari komunitas, memisahkan dirinya dari subjek yang diteliti. Dia adalah bagian subjek yang diteliti, bahkan kerap kali dia melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri, atau yang biasa disebut dengan participatory.
ya, keterlibatan, terlibat dalam proses baik mengamati maupun diamati, baik peneliti maupun yang diteliti. Jadi seorang peneliti tindakan, dia adalah bagian dari subjek, dari komunitas yang diteliti. Ini berbeda dengan asumsi ontologis dari penelitian yang lain, misalnya penelitian yang berparadigma positivistik akan selalu menempatkan peneliti sebagai subjek yang terpisah dari objek yang diteliti, subjek yang mandiri, subjek yang otonom, ya, subjek yang independen, yang terpisah, yang berjarak dari subjek yang dengan objek yang diteliti. Mengapa mereka harus terpisah? Mengapa mereka harus otonom? Mengapa mereka harus berjarak dengan objek yang diteliti? Karena mereka berpandangan bahwa hanya dengan berjarak, hanya dengan otonomi, hanya dengan independensi penelitian, hanya dengan memisahkan peneliti dengan objek yang diteliti, maka mereka akan memperoleh pengetahuan atau kebenaran objektif. Kalau mereka menyatu, kalau mereka terlibat dengan subjek yang diteliti, mereka percaya bahwa mereka akan sulit memperoleh pengetahuan atau kebenaran atau hasil yang objektif. Rekan-rekan mahasiswa, itu adalah asumsi ontologis. Selanjutnya kita akan mendiskusikan asumsi yang kedua, yaitu asumsi metodologis. Epistemological assumption. Asumsi-asumsi metodologis. Epistemology is to do with how we understand knowledge. Epistemologi itu berhubungan dengan bagaimana kita mengetahui pengetahuan. Epistemologi itu dalam filsafat ilmu sering diartikan sebagai teori pengetahuan, tentang bagaimana kita memandang pengetahuan, bagaimana kita menyikapi pengetahuan, and how we come to acquire knowledge, dan bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Jadi epistemologi terkait dengan teori pengetahuan, bagaimana kita memandang pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. The epistemological assumption underpinning action research include the following. Asumsi-asumsi epistemologis yang mendasari penelitian tindakan mencakup yang pertama, the object of the inquiry is the I. Objek dari penyelidikan, objek dari pertanyaan dalam penelitian tindakan adalah saya sendiri, aku. Ya. Jadi dalam penelitian tindakan, objek utama yang dipertanyakan adalah aku, kita, bukan dia, bukan mereka. Ya. Jadi secara reflektif seorang peneliti akan mempertanyakan siapa saya, bagaimana saya, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, untuk memberdayakan, untuk meningkatkan kesadaran bersama-sama. Objek dari penyelidikan adalah kita sendiri, komunitas kita sendiri, ya, organisasi kita sendiri. Kalau dalam penelitian tindakan kelas berarti kelas kita sendiri, bukan kelas orang lain. Ya, sehingga dengan demikian dalam penelitian tindakan kelas misalnya seorang peneliti akan menyelidiki dia sendiri yang terlibat secara aktif di suatu kelas. Jadi kalau guru berarti guru yang mengajar yang terlibat aktif di kelas tersebut, bukan orang lain. Yang kedua, asumsi epistemologi yang penting adalah knowledge is uncertain. Pengetahuan adalah sesuatu yang tidak pasti. Pengetahuan pada hakikatnya bukan sesuatu yang pasti. Ya. Kemudian yang terakhir, knowledge creation is a collaborative process. Penciptaan pengetahuan adalah proses kolaboratif. Pengetahuan diciptakan bukan hasil interpretasi sepihak peneliti. Pengetahuan atau penelitian adalah proses kolaboratif. Dalam penelitian tindakan, peneliti tidak boleh melakukan interpretasi sepihak tanpa melibatkan subjek yang lain dalam proses penelitian. Itulah sebabnya penelitian tindakan sering disebut sebagai penelitian kolaboratif. Karena apa? Karena peneliti tidak bisa melakukan penelitian sendiri. Dia harus melibatkan pihak lain untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, memahami dirinya, memahami kelasnya, memberdayakan dirinya dan memberdayakan kelasnya, memperbaiki kelasnya, menyempurnakan kelasnya, meningkatkan mutu kelasnya, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan kolaboratif ini misalnya kalau seorang
guru akan melakukan penelitian tindakan kelas, dia harus bekerja sama dengan sesama guru, dengan kolega dia sendiri, atau dengan orang luar, ya, misalnya dengan peneliti, dengan mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir misalnya. Mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir bisa berkolaborasi dengan guru, nanti mahasiswa yang menyiapkan perangkat penelitian tindakannya, sedangkan guru yang akan memberikan tindakan di dalam kelas. Oke, untuk yang kedua, knowledge is uncertain. Kita akan mendiskusikan yang lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan knowledge is uncertain? Apa yang dimaksud dengan pengetahuan sebagai sesuatu yang tidak pasti? Traditional researcher tend to believe that knowledge is certain. Para peneliti tradisional, para peneliti mainstream, atau kebanyakan peneliti cenderung percaya bahwa pengetahuan itu adalah pasti, bahwa pengetahuan pada hakikatnya pasti, and assume the following. Dan mereka, para peneliti tradisional, para peneliti mainstream, memiliki sejumlah asumsi. Yang pertama, there is an answer to everything. Ada pertanyaan untuk segala sesuatu. Ada jawaban untuk segala sesuatu. Selalu ada jawaban terhadap sesuatu. Itu kepercayaan, itu asumsi yang dibangun oleh para peneliti tradisional. Asumsi yang dipercaya oleh peneliti-peneliti mainstream, oleh kebanyakan peneliti. Menurut mereka, knowledge is certain and true. Pengetahuan adalah sesuatu yang pasti dan kebenarannya juga pasti, ajak. And it and is out there waiting to be discovered. Mereka percaya bahwa di luar dirinya, di luar sana, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Sekali lagi, dalam pandangan peneliti tradisional, dalam pandangan mainstream peneliti, mereka meyakini bahwa pengetahuan itu adalah pasti dan kebenarannya juga pasti. Ya, kebenarannya adalah sesuatu yang objektif. Ya, itu kepercayaan para peneliti tradisional, peneliti mainstream. Tetapi peneliti tindakan, dalam penelitian tindakan percaya bahwa pengetahuan tidak pasti, kebenaran tidak pasti. Pengetahuan, kebenaran selalu fleksibel, relatif, nisbi, tergantung pada konteks, tergantung pada banyak hal, tergantung pada banyak variabel. Dan kebenarannya juga tidak mutlak. Yang kedua, knowledge can be discovered using specific methodologies such as the scientific methods. Para peneliti tradisional, para peneliti mainstream, sebagian besar peneliti percaya bahwa pengetahuan bisa ditemukan melalui metodologi spesifik, misalnya metode science, which aim to predict and control outcome. Ya, metode sains tersebut digunakan untuk mencapai tujuan memprediksi atau mengontrol realitas, memprediksi atau mengontrol hasil, memprediksi atau mengontrol fakta-fakta. Ya, jadi para peneliti tradisional dalam tanda petik hanya percaya pada metode sains. Metode sains adalah metode yang bisa menghasilkan kebenaran yang pasti. Itu menurut mainstream ilmuwan, mainstream peneliti. Peneliti tradisional percaya itu. Tetapi dalam perspektif penelitian tindakan, bahwa metode yang bisa digunakan untuk memperoleh kebenaran itu banyak. Tidak tunggal. Ya. Kita bisa memperoleh kebenaran melalui beragam metode, beragam cara. Ya, ini asumsi asumsi epistemologi penelitian tindakan. Yang ketiga, para peneliti tradisional atau para peneliti mainstream atau sebagian besar peneliti percaya bahwa answer to question are fixed for all time. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan selalu fix untuk semua waktu. Mereka percaya bahwa jawaban itu seolah-olah bersifat universal, berlaku kapanpun, dan bahkan dimanapun. All possible answers are compatible and commensurable. Semua jawaban-jawaban yang possible itu adalah compatible dan sepadan. Ini adalah penjelasan dari asumsi yang kedua
yang asumsi metodologis penelitian tindakan yang kedua yang menyebutkan bahwa knowledge is uncertain. Pengetahuan adalah pada hakikatnya tidak pasti. Pengetahuan pada hakikatnya tidak pasti. Rekan-rekan para mahasiswa, kita lanjutkan pada diskusi asumsi yang ketiga, yaitu asumsi metodologis. Methodological assumption. Methodologis refer to the way research is conducted. Metodologi mengacu pada cara penelitian dilakukan. Bagaimana penelitian dilakukan, bagaimana data diperoleh, bagaimana kita memperoleh sumber, bisa mengakses sumber penelitian, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita membuat instrumen, itu adalah bagian dari metodologi. The main methodological assumption of action research including the following. Asumsi-asumsi metodologi utama dari penelitian tindakan mencakup yang pertama, action research is done by practitioner who regard themselves as agent. Penelitian tindakan dilakukan oleh para praktisi yang memandang dirinya sebagai agen. Oke. Pada umumnya, aktivitas penelitian itu dilakukan oleh ilmuwan. Kalau penelitian di bidang ilmu-ilmu alam berarti dilakukan oleh para ilmuwan, oleh para scientific, ya, oleh para scientific. Scientific itu memang bahasa yang generik, tapi biasanya scientific itu mengacu pada para ilmuwan di bidang ilmu-ilmu alam, natural sciences. Dan para peneliti di bidang, dan yang kedua, peneliti juga dilakukan oleh para ilmuwan sosial, ya. Ilmuwan, mereka adalah ilmuwan, tugas mereka adalah menemukan kebenaran. Karena tugas utama dari ilmuwan adalah menemukan kebenaran. Tetapi penelitian tindakan, action research is done by practitioner. Penelitian tindakan dilakukan oleh para praktisi. Jadi kalau penelitian tindakan di bidang pendidikan, maka yang melakukannya juga praktisi pendidikan. Praktisi pendidikan adalah, yang utama adalah guru atau dosen, pendidik. Praktisi pendidikan yang kedua misalnya adalah manajer lembaga pendidikan, atau dalam hal ini adalah kepala sekolah atau pengawas pendidikan. Ya, maka ada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru, ada penelitian tindakan sekolah yang dilakukan oleh kepala, ada penelitian tindakan supervisor atau penelitian tindakan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor pendidikan atau pengawas pendidikan. Ya, tetapi tentu saja dalam proses penelitiannya mereka tidak bekerja sendiri. Mereka harus berkolaborasi dengan pihak lain, dengan sesama guru, koleganya sendiri, maupun dengan peneliti dari luar, maupun dengan mahasiswa, dengan dosen, dan seterusnya. Kalau guru, ya. Jadi, penelitian tindakan dilakukan oleh praktisi, bukan ilmuwan murni yang bertugas menemukan kebenaran. Praktisi yang memandang dirinya sebagai agen. Agen perubahan, agen yang melakukan transformasi, agen yang melakukan advokasi, agen yang terlibat dalam proses pemberdayaan, agen yang terlibat dalam proses pemecahan masalah, agen yang terlibat dalam proses peningkatan mutu. Ya. Itu asumsi metodologis yang pertama, action research is done by practitioner. Penelitian tindakan dilakukan oleh praktisi. Yang kedua, the methodology is open-ended and developmental. Metodologi adalah sesuatu yang terbuka dan berkembang. Metodologi tidak statis. Metodologi penelitian tindakan kelas berkembang, mengikuti dinamika sosial dan dinamika realitas. Dan asumsi metodologi yang terakhir, yang ketiga, the aim of the research is to improve learning with social intents. Tujuan dari penelitian tindakan adalah untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, untuk memberdayakan. Kalau dalam bidang pendidikan berarti untuk memperbaiki mutu pembelajaran, baik proses maupun hasil, dalam konteks sosial tertentu. Ya, dalam konteks sosial atau dalam konteks sosial yang disengajakan. Tujuan dari penelitian tindakan adalah untuk memperbaiki, to improve, untuk memberdayakan, ya, untuk memperbaiki keadaan, untuk menyempurnakan mutu, untuk memecahkan masalah, untuk mengadvokasi, untuk menyadarkan. Itu tujuan penelitian. Bukan semata-mata menemukan kebenaran. Bukan semata-mata untuk menemukan pengetahuan objektif. Tetapi penelitian tindakan
bertujuan lebih dari itu, bukan hanya menemukan pengetahuan, tetapi adalah memperbaiki, menyempurnakan, memecahkan masalah, memberdayakan, atau mengadvokasi. Nah, rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, asumsi yang terakhir adalah asumsi sosial, atau dalam bahasa ini disebut sebagai social purposes of action research, atau tujuan-tujuan sosial dari penelitian tindakan. Apa maksudnya? Social purpose refer to why we do research in relation to informing and improving its social context. Tujuan sosial mengacu pada mengapa kita melakukan penelitian dalam menghubungannya dengan upaya menginformasikan dan meningkatkan tindakan dalam konteks sosial tertentu. The main social purposes of action research include the following. Ya, tujuan-tujuan sosial utama dari penelitian tindakan mencakup yang pertama, it aim to improve workplace practice through improving learning. Tujuan yang pertama adalah penelitian tindakan bertujuan untuk meningkatkan praktek di tempat kerja melalui peningkatan pembelajaran. Ya, tujuan yang pertama adalah meningkatkan tujuan yang pertama adalah untuk memperbaiki praktek di tempat kerja. Di tempat kerja sendiri. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa nanti sebagai guru misalnya, bagaimana meningkatkan, bagaimana memperbaiki kelasnya, bagaimana memperbaiki tempat kerjanya, itu adalah tujuan dari penelitian tindakan. Yang kedua, it aim to promote the ongoing democratic evaluation of learning and practices. Ia bertujuan untuk mempromosikan evaluasi demokratis dari pembelajaran dan praktik pembelajaran yang sekarang ada. Jadi tujuan dari penelitian tindakan antara lain adalah untuk mempromosikan evaluasi yang demokratis, evaluasi yang terbuka, evaluasi yang transparan, evaluasi yang dilakukan bersama-sama oleh peneliti secara kolaboratif. Dan tujuan sosial yang terakhir dari penelitian tindakan adalah it aim to create good social order by influencing the education of social formation. Ia bertujuan untuk menciptakan susunan sosial yang baik dengan cara mempengaruhi formasi sosial pendidikan. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik, menciptakan susunan sosial yang lebih baik. Itulah tujuan-tujuan sosial dari penelitian tindakan. Demikian rekan-rekan para mahasiswa, diskusi tentang atau presentasi saya tentang asumsi-asumsi yang mendasari penelitian tindakan. Ada asumsi yang bersifat ontologis, ada asumsi yang bersifat epistemologis, ada asumsi yang bersifat metodologis, dan ada asumsi yang bersifat sosial. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.